Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi kita semua. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran Pedoman Hidupku. Maka mari kita simak dengan baik ya, karena materi ini sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita akan mengetahui apa itu Al-Quran. Jadi, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran bukan hanya sekedar kitab bacaan, tetapi juga petunjuk hidup. Semua yang ada di dalamnya adalah pedoman bagaimana kita harus menjalani kehidupan di dunia agar selamat, bahagia, dan mendapat rahmat Allah. Di dalam Al-Quran ada perintah, larangan, juga kisah-kisah yang penuh hikmah. Misalnya, perintah sholat, berlaku jujur, saling tolong-menolong, dan menyayangi sesama. Jadi, bisa kita katakan bahwa Al-Quran adalah kompas hidup kita yang menunjukkan arah ke jalan yang benar. Ketika kita sudah mengetahui apa itu Al-Quran, maka kita harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Bayangkan, kalau kita bepergian jauh tanpa peta atau GPS, pasti kita mudah tersesat, bukan? Nah, begitu juga dengan hidup kita. Tanpa Al-Quran, manusia bisa bingung menentukan arah hidupnya. Dengan Al-Quran, kita diajarkan bagaimana cara beribadah, berakhlak baik, dan bersosialisasi dengan sesama. Jadi, kalau kita ingin hidup benar, tenang, dan diridhoi Allah, maka jadikanlah Al-Quran sebagai pegangan utama. Selanjutnya, cinta kepada Al-Quran. Lalu bagaimana cara kita menunjukkan cinta kepada Al-Quran? Ada beberapa tanda. Pertama, rajin membacanya. Tidak harus banyak, satu ayat pun kalau dilakukan rutin, insya Allah penuh berkah. Kedua, menjaga kebersihannya. Jangan menaruh Al-Quran di sembarang tempat, apalagi membiarkannya berdebu. Ketiga, belajar memahami isinya. Karena membaca saja belum cukup, kita juga perlu mengerti maknanya. Keempat, mengamalkan perintahnya. Inilah bukti cinta yang sesungguhnya, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan Allah di dalamnya. Setelah itu, ada adab membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tidak boleh sembarangan. Ada adab yang harus kita perhatikan. Di antaranya, sebelum membaca, sebaiknya berwudu terlebih dahulu. Duduk dengan sopan dan tenang. Membaca dengan suara lembut dan tartil, tidak terburu-buru. Jangan bermain-main atau bercanda saat membaca, karena Al-Quran adalah kalam Allah yang suci. Dengan menjaga adab ini, insya Allah bacaan kita lebih khusyuk dan mendapatkan pahala yang berlipat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk memulai, kita bisa menghafal surah-surah pendek pada Al-Quran. Misalnya, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Surah-surah ini sering kita baca dalam setiap salat. Jadi penting sekali untuk benar-benar hafal dan memaham maknanya. Selanjutnya ada keterkaitan antara Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran. Kenapa seperti itu? Karena Nabi Muhammad SAW yang menjadi penerima pertama Al-Quran. Beliau bukan hanya menerima, tetapi juga membacakan, menghafalkan, dan mengajarkan Al-Quran kepada umatnya. Kalau Rasulullah begitu mencintai Al-Quran, maka kita sebagai umatnya juga harus berusaha meneladani beliau dengan rajin membaca, menghafal,
dan mengamalkannya. Anak-anakku, maka dari itu, mari kita biasakan membaca Al-Quran setiap hari. Tidak harus langsung banyak. Mulailah dari 1 ayat, kemudian bertahap menjadi 1 surah, dan seterusnya. Lebih indah lagi kalau kita bisa mengajak teman, adik, atau keluarga yang membaca bersama. Dengan begitu, rumah kita akan dipenuhi cahaya dan keberkahan dari Al-Quran. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Dengan kita membacanya setiap hari, hati kita akan lebih tenang, jiwa lebih bersih, dan Allah akan semakin sayang kepada kita. Maka jangan sampai kita jauh dari Al-Quran ya, karena semakin dekat kita dengan Al-Quran, semakin indah pula kehidupan kita. Demikian pembahasan kita hari ini. Semoga kita semua bisa menjadi generasi yang mencintai Al-Quran, membacanya dengan istiqomah, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.